Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada Thomas, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Sekiranya kamu mengenal Aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia, dan kamu telah melihat Dia." Kata Filipus kepada Yesus, "Tuhan, tunjukkanlah Bapa kepada kami, dan itu sudah cukup bagi kami." Kata Yesus kepadanya, "Telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal Aku. Barang siapa telah melihat Aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, 'Tunjukkanlah Bapa kepada kami'? Tidak percayakah engkau bahwa Aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam Aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri. Tetapi Bapa yang diam di dalam Aku, Dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa Aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam Aku, atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang Aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab Aku pergi kepada Bapa, dan apapun yang kamu minta dalam namaku, Aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, Aku akan melakukannya." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini seluruh gereja Katolik merayakan pesta dua rasul, yaitu Filipus dan Yakobus. Filipus berasal dari Betsaida di Galilea. Ia mengenal Yohanes Pembaptis dan menjadi salah seorang dari murid Yohanes. Kisah panggilannya juga unik. Gurunya Yohanes Pembaptis pernah berkata kepada mereka, "Lihatlah anak domba Allah," sambil menunjuk kepada Yesus. Sejak saat itu, Filipus rela meninggalkan sang guru dan mengikuti guru sejati, yaitu Yesus. Ia mengikuti Yesus sehari setelah Petrus dan Andreas. Yohanes bab 1 ayat 35-51. Filipus memiliki nomor urut yang bagus, yaitu kelima berdasarkan urutan di dalam Injil-Injil sinoptik. Ada 4 murid pertama, yaitu Petrus, Andreas, Yakobus, dan Yohanes. Di dalam Injil Yohanes, kita mendapat banyak gambaran tentang Filipus. Ia menjadi misionaris bagi Bartolomeus atau Nathanael. Ia berkata kepada Nathanael, "Kami telah menemukan Dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus anak Yusuf dari Nazaret." Yohanes bab 1 ayat 45. Filipus itu kritis, sederhana, dan jujur. Ketika Yesus bertanya apakah ada kemungkinan memberi makan kepada banyak orang, ia mengaku bahwa persediaan uang terbatas dan tidak bisa membeli roti yang banyak. Perhatikan jawaban Filipus. Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun mereka hanya mendapat sepotong kecil saja. Yohanes bab 6 ayat 7. Sikap kritis ditujukannya
kepada Yesus ketika Yesus mengatakan bahwa ia pergi kepada Bapa. Oleh karena itu, barang siapa mengenal Yesus, ia mengenal Bapa. Ini membuat Filipus berkata kepada Yesus, "Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup." Tetapi Yesus menjawabnya dengan penuh kasih, "Barang siapa melihat aku, ia melihat Bapa." Saudara-saudari yang terkasih, yang kedua Yakobus. Yakobus biasa dikenal dengan nama Yakobus muda. Dikatakan muda karena ia mengikuti Yesus belakangan setelah Yakobus saudara Yohanes. Ayahnya bernama Alfeus, ibunya bernama Maria. Maria termasuk wanita yang aktif memberikan dirinya untuk pelayanan-pelayanan dalam komunitas Yesus. Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Galatia menganggap Yakobus sebagai salah satu soko guru bagi gereja perdana. Galatia bab 2 ayat 9. Saudara-saudari yang terkasih, bacaan-bacaan suci dalam perayaan Ekaristi hari ini menggambarkan dengan tepat karakter kedua rasul ini. Paulus dalam bacaan pertama dari 1 Korintus bab 15 ayat 1-8 mengingatkan kita semua bahwa iman yang kita akui saat ini merupakan warisan iman para rasul. Iman akan Yesus Kristus yang telah menderita, wafat, dan bangkit dari alam maut. Paulus berkata, "Saudara-saudara, aku mengingatkan kamu akan Injil yang aku beritakan kepadamu dan telah kamu terima, dan kamu berdiri teguh di dalamnya. Oleh Injil, kamu diselamatkan kalau kamu percaya." Para rasul memiliki satu tugas mulia yang diberikan Yesus, yakni menjadi pewarta Injil hingga ke ujung dunia, dan bahwa Yesus sendiri akan menyertai para muridnya hingga akhir zaman. Menyadari panggilan ini, maka sangatlah tepat Paulus menghimbau jemaat di Korintus untuk tetap teguh berdiri di dalam Injil. Dengan percaya kepada Injil, maka manusia akan diselamatkan. Saudara-saudari yang terkasih, tugas dari para rasul adalah sebagai utusan Tuhan untuk mewartakan bahwa Kristus telah menderita, wafat, dan bangkit dari alam maut. Dia wafat karena dosa-dosa umat manusia. Ia dimakamkan dan pada hari ketiga bangkit dari alam maut sesuai dengan kitab suci. Bukti bahwa Yesus bangkit adalah pertama, ia menampakkan dirinya kepada para muridnya, mula-mula kepada Kefas atau Petrus, ke-12 murid, 500 saudara sekaligus, kepada Yakobus, semua rasul, dan kepada Paulus yang menganggap dirinya sebagai anak yang lahir sebelum waktunya. Para rasul adalah saksi mata kebangkitan Kristus. Itulah sebabnya mereka mewariskan kepada gereja secara turun-temurun iman dan kepercayaan kepada Kristus yang kita sendiri ulangi dalam doa aku percaya hingga saat ini. Saudara-saudari yang terkasih, namun demikian tidaklah mudah menjadi pewaris iman kepada Kristus. Para rasul mengalami formasi yang bagus dari Yesus dalam bentuk pengajaran-pengajaran dan juga pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan Yesus. Namun demikian, para rasul pun belum 100% mengenal dan mengimani Yesus. Yohanes dalam Injil hari ini melukiskan bagaimana Filipus secara kritis berkata kepada Yesus, "Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami dan itu sudah cukup bagi kami." Reaksi Yesus adalah menyadarkan para rasulnya untuk mengenal dirinya, dan dengan demikian mereka juga mengenal Bapa. Yesus berkata, "Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa." Mengapa?
Yesus memberi satu alasan pasti, aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Yesus sebagai putra dan Bapa bersekutu, dan para rasul dalam semangat persekutuan memiliki tugas untuk mempersatukan semua orang yang percaya kepada Kristus. Para rasul mau menjadikan gereja menjadi satu tubuh mistik Kristus. Sambil merayakan pesta kedua rasul Filipus dan Yakobus, kita semua diingatkan oleh Tuhan melalui sabdanya untuk percaya kepada Injil. Injil sebagai kabar sukacita menyelamatkan kita semua. Di dalam Injil sebagai sabda, kita bertemu dengan Yesus sendiri yang menjadi satu-satunya penyelamat kita. Kita pun dipanggil menjadi saksi-saksi Kristus di dalam dunia dengan meneruskan warisan iman dari para rasul. Marilah berdoa. Allah Bapa kami, kerinduan umat manusia, kami bergembira merayakan pesta Rasul Filipus dan Yakobus. Kami percaya akan bantuan doa mereka. Maka kami mohon, semoga kami Kau perkenankan bersama mereka, ikut serta dalam sengsara dan kebangkitan putra-Mu, dan suatu ketika memandang wajah-Mu dalam kebahagiaan abadi. Dengan pengantaran Yesus Kristus putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa, satu Allah sepanjang segala masa. Tuhan memberkati kita sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus.